Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Naili Amanatul Aula Rohmah dengan NIM 230340714109. Di sini saya akan melakukan konseling kepada ibu menyusui dengan keluhan sering gatal pada bagian puting payudara. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik Ibu, perkenalkan nama saya Bidan Naili yang bertugas pada malam hari ini. Apakah ada yang bisa saya bantu Bu? Ya Bu, saya ingin menanyakan perihal kesehatan payudara. Baik, dengan Ibu siapa? Ibu Nanda Apriliana. Ibu biasanya dipanggil dengan nama siapa Bu? Nanda. Ibu Nanda gitu aja ya Bu? Ya, Ibu usianya berapa tahun? 22 tahun. 22 tahun. Rumahnya Ibu di mana? Di Dusun Paseban, Rawatamtu. Dusun Paseban ya Bu ya. Ini pernikahan yang keberapa Bu? Yang pertama. Yang pertama. Baik Ibu, untuk keluhannya yang dirasakan hari ini apa ya? Ketika menyusui payudaranya terasa gatal. Rasa gatal. Baik, ini anak yang keberapa ya Bu? Anak pertama. Oh, anak pertama. Sebelumnya apakah Ibu sudah mengetahui tentang kesehatan payudara? Belum. Kesehatan payudara khususnya pada ibu yang menyusui itu sangat penting dikarenakan pada perempuan yang sedang menyusui itu mengalami banyak perubahan Bu pada payudaranya. Yaitu yang pertama, ketika ibu menyusui maka ada banyak perubahan. Yang pertama yaitu pada payudara ibu mengalami perubahan payudara yang agak membesar dari sebelumnya. Kemudian juga ada beberapa ketidaknyamanan yang biasa dirasakan oleh ibu menyusui, yaitu biasanya ada bendungan ASI atau ASI mampet gitu ya Bu ya. Kemudian yang kedua ada rasa gatal pada payudara ibu. Kemudian juga ada rasa nyeri ketika ibu menyusui. Apakah ibu merasakan itu? Ya, terasa gatal. Dari beberapa ketidaknyamanan yang saya jelaskan tadi, yang paling sering ibu rasakan itu apa ya? Iya Bu, ketika saya selesai menyusui terasa gatal. Gitu ya Bu ya. Kalau boleh saya tahu, biasanya ibu setelah menyusui itu bagaimana Bu? Selesai menyusui langsung saya tutup kancing bajunya. Oh gitu, kurang tepat ya Bu. Jadi saya akan memberitahu cara menjaga kebersihan payudara agar untuk kedepannya ibu tidak merasakan gatal lagi ya. Sebelum ibu menyusui, ibu harus melakukan cuci tangan agar ketika ibu memegang payudara ibu itu tidak terkena bakteri ya Bu ya. Kemudian setelah ibu menyusui, ibu harus melakukan cuci tangan kembali ya Bu. Kemudian setelah ibu menyusui, jangan lupa untuk selalu membersihkan payudara ibu. Dengan cara apa? Yaitu dengan cara menggunakan kain bersih. Nah, kain bersih itu dibasahin Bu dengan menggunakan air matang. Setelah dicelupkan, maka ibu bersihkan secara perlahan dan secara lembut ya Bu, agar tidak ada kotoran yang menempel Bu. Bagaimana Bu? Apakah ibu sudah paham? Baik Bu, bisa dipahami. Untuk membersihkannya jangan sampai menggunakan tisu basah ya Bu, karena pada tisu basah itu mengandung cairan alkohol, dan ketika cairan alkohol itu berada di payudara ibu bisa jadi atau bahkan si adik ini kan menghisap payudara ibu ya Bu, jadi itu kurang efektif dan sangat berbahaya bagi adiknya ya Bu, seperti itu. Dan saran saya ketika ibu menyusui dipastikan untuk tidak menggunakan pakaian yang ketat. Karena apa? Karena ketika ibu menggunakan pakaian yang ketat itu dapat menahan payudara ibu dan ibu bisa merasakan sesak. Nah, ketika ibu memakai pakaian yang ketat dan memakai bra atau pakaian dalam yang ketat, itu kan dapat menekan payudara. Nah, ketika payudara tertekan itu dapat menghambat pengeluaran ASI Bu. Jadi agar tidak menimbulkan masalah yang lain, seperti contohnya adalah bendungan ASI itu dengan cara ibu tidak menggunakan pakaian yang ketat. Seperti itu ya Bu ya. Baik Bu. Mungkin apakah ada yang ibu ingin tanyakan kembali kepada saya?
Begitu ya Bu, saya rasa cukup sudah mengerti. Ya. Apakah Ibu sanggup untuk melakukannya di rumah? Baik, sanggup. Ibu, terima kasih sudah datang ke tempat saya dan semoga ibu dan adiknya sehat selalu dan jangan lupa untuk selalu mendengarkan nasihat dan melaksanakan saran yang telah saya sarankan tadi. Baik Bu, terima kasih banyak. Ya.